Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 6 Oktober 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab Baruk bab 1 ayat 15 sampai 22. Tuhan mengingatkan agar umat setia kepada kehendak-Nya, dan akhirnya umat menyadari kesalahannya dan diajak untuk menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Tuhan dan tidak taat. Harapannya tidak berhenti pada penyesalan kata-kata, tetapi sampai pada kedalaman hati. Sedangkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16, Yesus mengecam Korazim dan Betsaida yang tetap tidak percaya dan tidak menerima Yesus sebagai utusan Allah. Bahkan dikatakan tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan. Karena apabila terjadi mukjizat di Tirus dan Sidon, mereka akan bertobat. Kapernaum juga tidak akan dinaikkan sampai ke langit, namun akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Yesus menegaskan, barang siapa mendengar kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, juga menolak Dia yang mengutus aku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kota-kota seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum ditolak oleh Yesus dengan mengatakan, celakalah engkau, sebab mereka tidak menanggap positif apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dibawa oleh Yesus, sehingga mereka tidak mau mengaku Yesus, sehingga mereka dikatakan celaka karena mereka tidak menangkap dan menanggap positif apa yang disabdakan dan dikerjakan oleh Yesus. Kota Tirus dan Sidon memang tidak terjadi mukjizat di sana, sehingga mereka tidak menerima Yesus. Tetapi mereka yang mendengar, mengerti, mengikuti, menyaksikan karya-karya Yesus seharusnya harus menanggap dengan positif. Kalaupun mereka telah berbuat dosa, hendaknya bertobat dan kembali kepada Allah. Bacaan yang pertama memberikan contohnya bagaimana umat Allah
setelah diberitahu oleh Nabi Baruk. Mereka menyadari kami telah berdosa terhadap Tuhan dan tidak taat. Mereka diingatkan bahwa semua sudah diberikan kepada nenek moyang, termasuk keluar dari Mesir. Namun mereka tidak taat. Maka kita diajak meninggalkan angan-angan pribadi, keinginan pribadi, kehendak kedagingan, dan mencoba untuk mendengarkan dan mengalami kasih Allah lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami. Dan hendaknya kita menanggap dengan mengambil sikap positif berhadapan dengan karya-karya Allah. Kita diajak menerima Yesus setelah mengerti, mengalami karya-karya itu, sehingga kita pun menerima Bapa yang telah mengutus Yesus. Tidak cukup hanya menerima Yesus, tetapi harus mengkonkretkan, mewujud nyatakannya dalam hidup setiap hari. Mengubah pola hidup lama menjadi pola hidup yang baru, yang siap untuk menerima sabda dan kehendak Allah. Meninggalkan ego, kedagingan, hawa nafsu, dan mencoba mencari dan melaksanakan kehendak Allah itu, agar akhirnya kita tidak dikatakan celaka, tetapi berbahagia karena mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda dan kehendak Allah. Menerima Yesus berarti saya siap untuk melaksanakan kehendaknya, meskipun resiko harus kita tanggung. Dan bila kita jatuh, kita kembali bertobat, menjadikan Allah dan Yesus sebagai satu-satunya pedoman hidup kita yang harus kita jalani. Semoga sabda Allah hari ini benar-benar menjadikan kita bertobat kembali kepada Allah dan mengakui kami telah berdosa terhadap Tuhan dan tidak taat. Maka kami ingin mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-sabdanya, agar kami pun boleh diangkat kembali menjadi anak-anaknya yang setia. Menjadi pertanyaan permenungan kita, bagaimana kita menanggapi karya-karya Allah sampai hari ini yang kita dapat rasakan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, lewat orang-orang yang kita jumpai, dan lewat bisikan roh yang membisikkan dalam hati kita. Apakah kita menerima, merenungkan, dan melaksanakannya? Ataukah kita membiarkan sabda itu dan kita mengikuti kehendak kita masing-masing? Semoga kita mampu berpegang teguh pada sabda dan kehendaknya, menerima Dia dan menerima Bapa yang telah mengutus Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas peringatan yang Kau sampaikan kepada kami lewat sabda yang kami dengarkan dalam Ekaristi pagi ini, yang mengajak kami untuk bertobat, kembali menempatkan Engkau di atas segala-galanya.
Kuatkan kami bila kami lemah. Dorong kami bila kami mandek. Bangun kami bila kami jatuh, agar kami tetap mampu menerima, merenungkan, dan melaksanakan sabda-sabdamu itu. Semoga umatmu yang sakit segera Engkau sembuhkan. Semoga daya upaya yang digunakan umat untuk mencari kesehatan Kau berkati, sehingga pulih mengalami kesehatan seperti sedia kala. Mereka yang punya beban berat, punya persoalan, Engkau bantu untuk mengurai, sehingga mereka kembali menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Yang berjuang untuk mencari nafkah dan kesulitan, Engkau bantu bersamanya. Dan semoga Engkau senantiasa memberkati umatmu yang sedang dalam persoalan apapun juga, sehingga hari ini tidak menjadi beban, melainkan hari pembebasan dan penuh sukacita. Untuk itu, sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya menganjurkan, mengajak, bahkan setengah mewajibkan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita tetap sehat dan orang lain juga sehat. Hari ini Jumat pertama, kesempatan untuk berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus, sekaligus menghormati hati Yesus yang Maha Kudus. Panjenengan yang belum berkesempatan untuk Ekaristi dan adorasi pada pagi ini, masih ada kesempatan nanti sore jam 6 Ekaristi sekaligus adorasi. Dan semoga kita mampu menahan hati Yesus Kudus yang diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia demi keselamatan. Kita tanggapi dengan hidup baik di hadapannya. Terima kasih kepada panjenengan yang telah ikut terlibat di dalam pengumpulan amplop misi MSF yang sungguh membantu para misionaris MSF di tempat-tempat yang jauh. Amplop misi masih tersedia di kiri kanan pintu masuk, baik pintu utama maupun pintu samping. Yang masih tergerak dan ingin terus memberikan perhatian kepada para misionaris masih bisa mengambil amplop itu, dan kemudian setelah mengisi dimasukkan ke kotak-kotak. Ditunggu paling lambat tanggal 9 Oktober. Untuk kebaikan dari panjenengan, atas nama Kongregasi MSF mengucapkan banyak terima kasih. Kita juga berterima kasih karena panjenengan terlibat ikut ambil bagian dalam karya gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana. Semuanya menurut masing-masing kemampuan membuat gereja terus berkembang. Maka saya tetap mengharapkan dukungan dari umat untuk pelayanan gereja, sehingga kita semua boleh mengalami kasih karunia Allah. Mari bersama-sama kita bantu gereja untuk membawa damai bagi sesama.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.